peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama ya menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa senantiasa sehat selalu dan berada di dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai sekolah psikologi Islam pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Nabila Az-Zahra Pelango yang akan membantu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa IMA-MUPSI atau Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia merupakan organisasi mahasiswa yang berfokus pada pengkajian dan pengembangan psikologi Islam. Dan agenda School of Islamic Psychology ini merupakan salah satu program yang kami laksanakan secara intensif dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan peserta dan mahasiswa, khususnya masyarakat pada umumnya. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini yakni adalah pengantar paradigma psikologi Islam yang akan kita kulik bersama-sama bersama Bapak Ustadz Yongki Sutoyo MAG. Baik, sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, penyampaian materi, tanya jawab, dan juga penutup. Baik, memasuki agenda selanjutnya yakni pembacaan tilawah oleh Saudari Nisa Kamalia dari KSPI Al-Qolam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepadanya saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadul 'ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul azim.
Masya Allah, itulah tadi pembacaan tilawah oleh saudara Nisa. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke agenda inti, yaitu pemaparan materi. Pastinya rekan-rekan sudah tidak sabar begitu ya untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, yakni mengenai paradigma psikologi Islam. Nah, rekan-rekan, dalam setiap ilmu yang kita pelajari itu tentu pasti ada kita perlu memahami konsep dasarnya dulu begitu ya, atau kerangka berpikirnya terlebih dahulu agar tidak salah kaprah nih dalam implementasi dari apa yang kita pahami. Nah, untuk itu kita akan mengulik bersama-sama bersama Ustadz Yongki Sutoyo MAG. Assalamualaikum Bapak Yongki. Apakah Waalaikumsalam sudah warahmatullahi hadir? wabarakatuh. Masya Allah. Nah, beliau adalah D3 dari Teknik Elektro UGM. Beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Elektro di UMY dan juga S2 di Akidah dan Filsafat Islam Unida Gontor. Kemudian pada saat ini beliau beraktivitas kuliah kembali di S3 Akidah dan Filsafat Islam Unida Gontor dan juga menjadi mentor program kaderisasi ulama PKU Unida Gontor. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi man bin tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, terima kasih. Ini tadi saya sudah ngirim ini ya. Ngirim file, nanti tinggal di-share screen aja sama panitia tadi ya. Oke, jadi apa yang mau saya sampaikan tentu apa ya? Tidak betul-betul paradigma psikologis bagaimana para psikolog membahas gitu ya, karena itu bukan bidang kajian saya, tapi saya akan melihat sebetulnya apa paradigma psikologi itu dalam perspektif tentu filsafat sains atau filsafat ilmu lah, atau ya epistemologi secara lebih khusus. Nah, nanti saya akan ngasih juga sebetulnya karena di TOR itu disebutkan tentang peluang dan tantangan psikologi Islam ke depan, maka saya menawarkan semacam program riset psikologi Islam, yaitu program riset itu adalah salah satu kajian yang saya tekuni gitu ya, yang memadukan pemikiran filsuf sains ya, ilmu relakatos gitu ya, bagaimana sebuah disiplin ilmu itu mapan gitu. Nah, dia ada yang disebut dengan program riset gitu. Baik, bisa di-share ininya. Siapa tadi yang saya kasih filenya? Baik, oke, lanjut aja langsung. Ya, jadi ini pengantar singkat aja ya. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan mungkin ada sedikit pengulangan ya dari apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi kebetulan gitu ya yang mengisi pada acara ini ya, runtutan acara apa namanya School of Islamic Psychology itu adalah ya teman gitu ya. Sebenarnya saya itu bagian dari Bentala juga sebetulnya. Saya juga pengajar di sana, setiap bulan saya ngajar. Jadi kalau nggak salah itu kan yang ngisi itu pertama Ustadz Anton ya, kemudian ada Mas Alam, kemudian ada Aldi, yaitu orang Bentala semua. Jadi ya saya mungkin akan ada pengulangan atau mungkin penegasan dari apa yang sudah disampaikan. Nah, ini saya akan ngasih semacam ringkasan ya, yang saya kira kalau teman-teman yang belajar psikologi lebih paham tentang ini, tapi saya perlu membahas ini untuk nanti saya kaitkan ini relasinya apa gitu ya. Nah, sejauh yang saya tahu ya, psikologi di barat itu kan ada mayornya ya, tentu selain itu ada banyak psikoanalisis sendiri sebetulnya ragamnya juga banyak gitu, tapi kira-kira gitu ya, kalau dari bacaan saya gitu ya,
Itu ada 3 ya, nanti ada psikoanalisis, ada behaviorism, ya, sama ada humanistik. Nah ini saya kasih poin-poin utamanya aja gitu ya. Jadi paradigma yang barat ya, paradigma ini memiliki inti bahwa manusia pada dasarnya buruk. Jadi the human nature is bad gitu ya. Nah, semua manusia memiliki sifat buruk, mereka digerakkan oleh insting-insting dasar hewani seperti misalnya nafsu seks, nafsu makan, dan nafsu bertahan hidup. Jadi, nah ini karena konsepsinya, nanti akan dibahas juga setelahnya. Konsepsi manusianya itu karena manusia itu kan ini apa namanya hewan yang berakal, gitu ya. The animal reason, gitu ya. Jadi manusia itu adalah kalau di Arab disebutnya hewan lunatik, ya hewan yang berakal. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Terjemahan yang benar itu bukan itu. Nah, karena hewan itu apa ya tadi itu hewan itu sisi-sisi tadi itu makan, seks gitu ya, kemudian mendominasi gitu ya. Nah, karena itu manusia itu adalah hewan yang berakal, maka sisi hewannya itu yang nature-nya itu hewannya, kemudian dia ditambah satu hal gitu ya, yaitu akalnya itu. Maka menurut aliran ini manusia kemudian berusaha berubah menjadi lebih baik dengan merepres atau menekan sifat-sifat yang dianggap buruk ke pikiran bawah sadar. Jadi kesadaran itu kalau menurut Freud itu kan adalah penyimpangan dari alam tak sadar. Atau sebetulnya kebaikan itu adalah penyimpangan dari yang buruk. Jadi aslinya manusia itu buruk, tapi dia menyimpang. Nah, makanya nanti konsep normal dan tidak normal itu nanti problematis juga di Freud. Hasilnya adalah terjadi tegangan-tegangan di dalam proses represi ini. Individu-individu tertentu terkadang tidak mampu mengelola tegangan yang terjadi sehingga muncullah gangguan psikologis. Jadi gangguan itu adalah tegangan antara alam sadar dan alam tidak sadar. Jadi alam bawah sadar atau the nature of man-nya manusia itu sebenarnya buruk tadi itu sifat haiwaniahnya. Nah, tapi dia juga punya akal tuh. Yang dia pengen baik gitu atau pengen akur, pengen tentrem, pengen bahagia, tidak pengen perang. Nah, itu terjadi tegangan. Di satu sisi dia itu pengen mendominasi, tapi di sisi lain dia juga nggak suka perang misalnya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ada tegangan, maka terjadi nanti problem-problem psikologis. Nah, Freudian berorientasi pada masa lalu gitu. Maka gangguan yang terjadi pada masa kini karena individu tersebut merepres sesuatu. Jadi kalau ada orang kok aneh gitu ya, atau orang gila atau orang itu ya dianggap tidak normal begitu. Salah satu caranya adalah apa? Melacak masa lalunya. Ya. Karena apa yang terjadi pada masa kini itu adalah bentukan pada tekanan-tekanan masa lalu yang dia lakukan. Hal yang direpres itu salah ya, atau cara meresponnya salah dalam konteks ini ya. Sayangnya erat sekali dengan kultur lokal ya, sehingga tidak dapat di-generation. Kenapa? Karena dia hidup itu kan dalam konteks sosio-geographical, artinya suasana geografi seseorang itu menentukan bagaimana dia hidup. Makanya misalnya orang Jawa itu sama orang misalnya di mana Mesir gitu ya, atau orang Indonesia sama di Korea itu beda karena musimnya beda, iklimnya beda, ya cara mereka bercocok tanam mungkin beda karena tanahnya beda. Itu juga mempengaruhi. Nah, makanya satu temuan di satu daerah, misalnya di Korea tidak bisa dijustifikasi di Indonesia karena dia sifatnya sangat lokal gitu ya. Nah, proses penyembuhan dari aliran ini adalah dengan membongkar masa lalu dan individu yang mengalami gangguan. Individu akan digali masa lalunya untuk mengetahui kapan, bagaimana, dan apa yang menyebabkan dia bermasalah. Jadi kalau ada yang bermasalah itu dicari gitu ya masa lalunya. Jadi fokusnya pada masa lalu. Setelah itu akan disusun ulang atau dibimbing menemukan cara pandang baru menghadapi masalah sebelumnya. Salah satu prosesnya adalah melalui hipnosis. Ya, ditanya kayak uya-kuya gitu ya, rumah kuya itu. Kamu kenapa gitu. Ya, digali alam bawah sadarnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini kemudian behaviorism ya, ada itu dia menyanggah Freud ya, yang menyatakan manusia itu buruk ya. Kalau behavioris menyebutkan bahwa gangguan yang terjadi pada individu merupakan hasil respon individu terhadap situasi atau stimulus yang terjadi padanya. Manusia akan merespon stimulus yang ada di lingkungan.
Kadang-kadang responnya yang salah tidak sengaja dapat mendapat penguat dari lingkungan sehingga respon tersebut menetap. Jadi menurut menurut aliran ini ya manusia itu nggak buruk, nggak jahat. Ya, dia itu kan cuma sekedar respon aja. Jadi sikap dia itu adalah hasil respon terhadap lingkungan yang dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya orang gunung itu kenapa kalau ngomong teriak-teriak? Ya karena di gunung itu kan banyak angin, susah gitu ya. Kalau dia ngomongnya pelan, itu dia nggak kedengeran. Misalnya. Jadi dia pasti ngomongnya itu sudah biasa. Nanti misalnya ketika dia misalnya kuliah di Jogja misalnya gitu, atau di mana gitu, itu kan mungkin bagi orang Jogja orang ini kok kasar sekali. Ya karena itu sebenarnya respon dia terhadap lingkungan yang ada gitu. Jadi bukan karena dia kasar, kan memang kulturnya begitu, dia mudah menjadi habit gitu ya. Jadi stimulus, nah apakah itu baik atau buruk ya nggak bisa dinilai gitu, karena itu tergantung dari lingkungannya seperti apa. Nah, untuk memperbaiki gangguan ini maka diperlukan cara pembelajaran baru. Ya, respon individu akan diubah dan disesuaikan dengan stimulus ya. Sehingga akan muncul respon-respon yang sesuai dengan stimulus-stimulus seperti yang diharapkan. Jadi ya berarti kalau misalnya orang yang tinggal di gunung itu biar suaranya biar rendah ya maka dia harus diubah kebiasaannya. Ya, kita ngomong sama dia ya pelan-pelan aja biar dia terbiasa dengan ngomong pelan kayak gitu ya. Nah, paradigma ini sangat mengutamakan kejadian pada masa kini. Alam ini kurang mempedulikan apa yang terjadi masa lalu. Ya. Desentisasi sistemik merupakan salah satu proses penyembuhan dari aliran ini. Jadi, kalau menurut behaviorism, karena behavior ya kebiasaan itu terjadi sekarang. Artinya masa lalu itu ya penting, tapi sebetulnya kalau dia ingin merubah itu bukan dengan cara membongkar masa lalunya, tapi dengan mengubah respon dia pada masa sekarang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang dianggap gila atau apa, responnya kita berikan stimulus yang beda, nanti dia akan beda, bukan malah nyari masa lalunya gitu ya. Nah, kira-kira situ. Terus selanjutnya, kemudian ada humanistik ya, menyebutkan bahwa semua manusia pada dasarnya baik. Ya, jadi kalau yang Freud tadi buruk, kalau yang behavior tadi itu netral aja gitu ya. Kalau ini baik, setiap manusia akan berusaha menjadi lebih baik. Apabila terjadi permasalahan atau gangguan pada masa kini, kita harus yakin ya bahwa suatu saat di masa depan individu yang bermasalah tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Nah, paradigma ini fokusnya pada masa lalu dan masa depan, bukan masa kini. Ya, kalau yang behavior itu tadi masa kini. Dan mensyaratkan kepercayaan penuh ya psikolog kepada kliennya. Jadi, oke, dia punya masa lalu yang buruk, nanti dalam proses konseling itu dia ditanya dulu ngapain gitu. Tapi ada pandangan yang positif gitu bahwa dia punya masa depan dan karena nature manusia itu baik ya, maka dia akan menjadi lebih baik. Nah, tinggal bagaimana cara ininya ya, mengolahnya gitu ya. Nah, kemudian tadi itu percaya penuh lah bahwa dia ini ya manusia itu pasti nature-nya baik, pasti dia bisa baik ya. Meskipun tadi prosesnya bisa lama. Biasanya dalam proses konseling psikolog lebih berperan sebagai sahabat yang setia, mendengarkan, mempercayai klien adalah kunci utama dalam proses modifikasi perilaku dalam aliran. Nah, proses perubahan perilaku dengan metode ini biasanya memerlukan waktu yang lama ya, karena tadi itu habit gitu ya, dia membentuk habit, jadi tidak membongkar masa lalu atau memberikan stimulus, tetapi lebih kepada memberikan framework yang baru, cara pandang yang baru bahwa kamu punya masa depan yang baik. Namun apabila sudah menanamkan nilai baru, maka nilai tersebut akan menguat lebih dalam karena disadari perubahan internal dan disadari oleh klien. Jadi kita memberikan semacam framework atau nilai-nilai gitu ya. Misalnya kalau dia tuh dulu pernah frustasi gitu ya, kayak pesimis terhadap hidup, nah dikasihlah nilai-nilai tentang optimitas gitu ya, bahwa hidup itu ya harus selalu berpikir positif, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan seterusnya lah. Nah, itu kan perlu waktu yang lama untuk itu. Oke. Lanjut. Nah, tapi gitu ya, masalahnya adalah meskipun tiga hal tadi itu ya kalau dilihat itu ya kayak ada kelebihan ada kekurangan oke aja gitu. Tapi padahal satu hal yang tidak bisa dibaca ya atau yang luput dari pembacaan orang itu adalah bahwa tadi kan
baik itu Freud ya, psikoanalisis, behavior sama humanistik itu dia tidak ngomongin Tuhan. Ya, dia tidak ngomongin Tuhan. Dan itu fokusnya kepada hal yang empiris saja. Itu makanya Malik Badri itu bilang psikologi itu adalah psikologi modern gitu ya. Itu psikologi tanpa jiwa. Jadi psychology without soul. Jadi nggak menyebut jiwa di situ. Dia hanya sebetulnya fokus pada perilaku atau gejala jiwa, ya. Bukan jiwa itu sendiri gitu. Psikologi tidak ngomongin jiwa gitu. Kalau dalam konteks kontemporer itu malah masuk ke filsafat pikiran ya, philosophy of mind. Psikologi ada sih beberapa. Nah, tapi umumnya masih bicara itu tadi. Yang kedua itu mengabaikan wahyu. Ya, jadi di dalam terapi itu atau cara bagaimana orang itu dari jelek ke buruk itu tidak menggunakan wahyu. Terus yang selanjutnya ada dualisme dalam sistem moral dan nilai. Jadi ya, misalnya itu contohnya nerima homoseksual. Jadi ya karena dia nggak pakai wahyu tadi ya, ini homosek atau tidak itu tidak bergantung. Maksudnya homosek itu baik apa buruk ya nggak bisa dinilai. Yang penting perilaku dia itu dalam society yang nggak membunuh, nggak korupsi ya berarti baik. Ya meskipun dia misalnya gay gitu ya. Nah itu masalah di situ. Mereka tidak punya acuan yang jelas. Acuannya selalu berubah. Makanya apa itu kan dulu homoseks itu penyakit, sekarang enggak. Itu jadi masalah di situ. Oke, selanjutnya. Nah, terus bagaimana paradigmanya ini kalau boleh saya ringkas. Nah, sebenarnya ini materi ini ada di dalam worldview sebetulnya. Saya kira Mas Ala mengasihi ini harusnya. Jadi tadi tuh seperti yang disampaikan oleh Prof. Malik Badri dalam catatan kuliahnya itu, dalam Islam itu asasnya adalah wahyu. Ya, ada hadis, ya ada akal, ada pengalaman, ada intuisi. Semuanya diafirmasi. Nah, kalau tadi kita lihat tadi Freud tadi ya, kemudian behavior sama humanistik itu ya rasio, spekulasi filosofis. Kalau kita mau baca proses Oedipalnya, ya kompleks Oedipal atau Oedipal kompleksnya Freud itu ya, itu kan kayak kalau kita mikir, kok bisa dia punya kesimpulan begitu? Itu tuh kalau banyak pengkritik psikoanalisis itu bilang itu tuh nggak punya pijakan ilmiah sebetulnya, misalnya gitu ya. Bagaimana proses Oedipal itu mempengaruhi masa dewasa orang. Nah, itu kan sebenarnya spekulasi aja, spekulasi Freud aja. Nah, pendekatannya tadi dikotomis tadi kayak misalnya antara moral dan nilai itu beda. Jadi kamu gay ya terserah, kamu mau jadi LGBT yang penting kamu baik. Baik itu acuannya tadi itu. Nggak membunuh, nggak mencuri, nggak korupsi. Nah, itu kan dikotomis dia. Ya. Saya ini melacurkan diri. Tapi saya itu melacur demi anak saya yang sekolah. Anak saya di pondok, itu kan cara berpikirnya dualis gitu ya. Saya pelacur tapi saya beriman. Itu piye gitu ya. Itu enggak masuk gitu ya. Nah, kalau dalam Islam beda gitu ya. Pendekatannya itu tauhidik, jadi komprehensif gitu ya. Terus tadi sifatnya itu rasionalitas, dia terbuka, selalu berubah gitu. Jadi nanti apa yang ditetapkan sekarang ya di masa depan bisa berubah. Nah, kalau dalam Islam tentu tidak. Ya ada aspek-aspek yang memang mutaghayyirat ya, tapi ada aspek-aspek yang tawabit. Jadi ada dalam Islam itu ya ada qat'i dzonni, ada tawabit mutaghayyirat, ada usul, ada furu. Nah, itu satu hal yang clear mana yang usul ya. Usul itu yang usul ya, yang qat'i dan yang tawabit itu enggak boleh berubah dan tidak akan berubah. Tapi yang dzonni ya, yang mutaghayyirat sama yang furu, nah itu berubah gitu, dan itu enggak apa-apa dan harus berubah. Nah, kemudian kajiannya dia nggak hanya fokus pada yang empiris, tapi juga yang non empiris. Terus kalau elemennya tadi, elemen-elemennya itu banyak ya, yang mempengaruhi bagaimana suatu teori. Ya, ada konsep Tuhan, ada macam-macam. Tapi ya kalau dalam Islam agama itu menjadi asas ya, seluruh elemen peradaban atau elemen ilmu pengetahuan. Tapi kalau di Barat nggak, agama itu cuman hanya salah satu. Jadi dia cuma kayak opsi, pilihan. Bisa dipakai, bisa enggak. Nah, itu masalah gitu. Jadi kalau kenapa begitu? Kenapa dia meninggalkan wahyu? Ya, karena begitu paradigma. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang tadi kita ngomongin tentang paradigma. Ini paradigma itu apa sebetulnya? Jadi paradigma itu istilah ini sebenarnya sudah lama ya, tapi istilah itu dipakai ya pertama kali ketika Thomas Kuhn itu nulis buku ya The Structure of Scientific Revolution. Jadi paradigma adalah
gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teori, hukum, metodologi, teknik, ya, yang digunakan bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Jadi intinya di dalam setiap disiplin ilmu itu punya paradigma. Paradigma itu ya intinya konsep yang disepakati. Jadi ada yang disebut masalah dan bukan masalah. Jadi misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan, misalnya kalau dalam fisika, apakah alam semesta itu bermula, itu bukan pertanyaan, ya. Itu bukan apa namanya, karena itu tidak masuk ke dalam apa namanya pertanyaan akademis. Dia pertanyaan biasa aja yang nggak perlu dijawab juga. Oke, ini kok hilang namanya. Terus saya oke. Nah, jadi kayak gitu ya tadi. Jadi paradigma itu. Jadi dia itu istilah yang sangat erat dengan komunitas ilmiah. Karena kalau worldview itu lebih umum daripada paradigma. Nah, jadi dalam psikologi itu paradigmanya apa ya? Semacam kesepakatan umum yang ada di dalam para psikolog. Ya tentu kalau dalam sekarang salah satu acuannya apa? Tapi bisa nggak kita buat paradigma baru? Bisa aja. Sekarang kita bersepakat dan ya silakan diuji teori itu gitu ya. Itu nanti akan jadi paradigma baru. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian Ritzer itu kemudian memperdetail ya. Jadi paradigma adalah pandangan yang berdasar dari para ilmuwan atau peneliti mengenai apa yang seharusnya menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan. Jadi tadi itu, ya fisika itu nggak ngomongin mengapa alam semesta bermula atau adakah pencipta di alam semesta, itu bukan wilayah kajian fisika gitu. Jadi fisika nggak ngomongin itu. Gitu ya. Apa yang menjadi pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Jadi pertanyaan yang salah itu atau pertanyaan yang nggak dianggap pertanyaan itu nggak masuk. Makanya kalau kata Stephen Hawking gitu ya, dalam apa namanya itu The Grand Design, ya pertanyaan tentang mengapa alam semesta begini itu adalah pertanyaan yang meaningless. Nggak ada karena fisika itu bicara tentang bagaimana menjelaskan alam semesta. Jadi dia tidak bicara tentang mengapa gitu. Atau kayak tujuan hidup itu apa, itu bukan pertanyaan fisika. Pertanyaan fisika adalah mengapa bumi itu kok begini gitu. Mengapa? Nah gitu. Kenapa paradigmanya begitu? Nah, paradigma juga dikatakan sebagai yang berbeda dengan yang lain. Sebagai konsekuensi dari para ilmuwan yang dapat melahirkan suatu komunitas atau subkomunitas yang berbeda dengan yang lain. Jadi itu kayak tadi ya, antara behavior, Freudian ya atau psikoanalisis sama apa namanya? Humanistik itu kan juga subparadigma atau subkomunitas di dalam komunitas besar psikologi. Nah, paradigma yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, metode dan instrumen yang ada untuk mencapai suatu kebenaran. Gitu. Jadi atau lebih ketatnya itu ada asumsi dasar yang beda, ada asumsi dia tentang contoh tadi itu manusia itu apa sih gitu ya. Nah itu kalau dia punya konsep yang beda, ya beda ini. Cara melihat manusia itu beda. Tadi antara psikoanalisis kemudian apa namanya behavior sama humanistik aja itu beda, karena bagi dia manusia itu A gitu ya, bagi yang lain manusia itu B. Nah karena begitu, nah itu bisa dilacak nanti persoalannya ada pada metaphysical belief atau ya keyakinan metafisik ya, tentang realitas itu bagaimana, apakah dia bisa dicapai atau tidak gitu. Oke, selanjutnya. Nah sekarang kita bicara, nah sebenarnya kalau kita lacak gitu ya, kenapa ya psikologi itu begitu, atau psikologi pada umumnya itu sangat berpijak kepada data empiris. Kenapa jiwa gitu ya, kayak ruh itu nggak masuk dalam kajian? Kenapa begitu? Nah itu sebenarnya bisa kita lacak dari perspektif filsafat sains ya, karena paradigma inilah yang sebenarnya menjadi fondasi ilmu-ilmu itu ya, baik itu sosial ya ataupun alam. Nah sebenarnya
paradigma itu banyak ya, ada konstruktivisme, ada fenomenologi, tapi saya nggak bahas itu. Ya. Yang berkaitan itu nanti ada positivisme, positivismologis sama post-positivisme. Oke, lanjut. Oke, di dalam apa namanya? Kalau kita bicara apa namanya positivisme gitu ya, itu bapaknya ini adalah Comte. Ya, dia terkenal pada tahap ini ya, teologis metafisik positif. Positif artinya berdasarkan pada fakta objektif, nyata, pasti, tepat, ya, berguna, benar secara mutlak. Ya, prinsip dasar positifnya adalah tadi itu, savoir, coi, prévoir. Jadi mengetahui untuk meramalkan. Jadi artinya sesuatu itu sudah determinis ya. Jadi kalau jika A maka B itu pasti udah begitu. Jadi bukan indeterminis. Gitu ya. Merupakan hasil terapan ya pengandaian ilmu-ilmu alam. Jadi sebetulnya positivisme itu berkembang karena berkembangnya sains alam atau natural science. Dan memang di barat itu yang berkembang awal-awal itu adalah ilmu alam. Gitu. Ilmu sosial itu kayak sosiologi, kemudian psikologi salah satunya itu belum terlalu berkembang. Maka paradigma yang digunakan ya menggunakan ya apa yang berkembang itu. Terus lanjut. Nah, ada 3 asumsi dasar positivisme. Jadi yang pertama itu adalah ontologi realis. Di semesta itu digerakkan oleh hukum alam secara mekanis dan hukum jika maka. Ya. Nah, maka ilmu itu bertujuan menemukan hukum-hukum kausalitas. Maka tadi itu kalau dalam ilmu psikologi jika dia itu alam bawah sadarnya jelek, maka dia punya gangguan jiwa misalnya gitu. Dan itu pasti. Jika dia stimulusnya jelek, jika dia responnya jelek, maka kepribadian jelek, responnya jelek, dan seterusnya lah. Maka diperlukan ya, karena berdasarkan pola jika maka itu, maka dia ngasih solusi dan seterusnya, misalnya gitu. Jadi ada jika maka. Kemudian ada epistemologi dualis ya, gambarkan semesta apa adanya tanpa keterlibatan nilai-nilai subjektif peneliti. Jadi ya udah, data itu ya begitu. Dia netral, dia nggak beragama, dia nggak punya etnis gitu ya. Kemudian ketiga metodologi eksperimental. Jadi hipotesis itu dirumuskan lebih awal dalam bentuk proposisi yang lalu dihadapkan pada verifikasi, falsifikasi di bawah situasi yang dapat dikontrol. Jadi makanya kan itu nanti reduktif ya. Ada hal-hal reduktif itu maksudnya dari yang 10 menjadi 3. Pertanyaannya kan apakah 3 ini mewakili 10? Nah, itu yang menjadi masalah. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian dalam positivisme itu ada kesatuan ilmu. Jadi mau ilmu sosial atau sains itu sama-sama aja. Pada satu bahasa dan metode yang sama. Jadi bahasa ilmiah. Nah, pengetahuan bernilai jika bebas nilai. Nah, hasil dari metode verifikasi empiris. Bahasa logis empiris dan eksplanatoris. Gitu. Jadi nggak ada itu bahasa yang nggak punya acuan empiris. Jadi kalau misalnya kita bicara malaikat itu bahasa apa itu? Karena malaikat tidak punya acuan empiris. Karena kalau apel kan jelas bendanya ada. Warna merah itu ada. Tapi kalau misalnya surga, neraka itu nggak punya acuan empiris. Nggak jelas itu. Apa? Di mana kesejajaran kata itu dengan realitasnya? Nggak ada realitasnya itu. Berarti itu nggak bernilai pengetahuan. Ruh misalnya itu di mana? Oke, bawahnya. Nah, kemudian memunculkan yang disebut dengan positivismologis ya. Jadi dia fokusnya ke bahasa tadi karena Comte mengatakan harusnya semua ilmu itu punya bahasa yang sama. Nah, sekarang pada faktanya kan bahasa-bahasa dalam ilmu itu beda. Sosiologi sama psikologi beda, psikologi sama fisika beda, fisika sama matematika beda, matematika sama biologi beda. Nah, kemudian mereka ingin merumuskan bagaimana caranya setiap ilmu itu punya bahasa yang sama. Nah, gitu. Makanya dia bilang kenapa pengetahuan kita tentang dunia hanya dimungkinkan oleh bahasa. Gitu. Artinya kalau orang tidak bisa berbahasa kan nggak ada pengetahuan. Artinya kita bisa tahu tentang sesuatu itu diartikulasikan melalui bahasa. Nah, supaya tidak saling miskomunikasi gitu ya antara satu sama lain atau antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain, maka diperlukan yang disebut dengan unified ya language of science gitu ya.
penyatuan bahasa-bahasa sains gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian itu tadi prinsip dasarnya tadi menolak perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial. Nanti itu nanti dikritik lah ya. Nanti muncul fenomenologi, muncul hermeneutika dalam ilmu sosial bahwa iya ilmu sosial atau manusia atau kebudayaan itu sendiri itu nggak kayak matahari, nggak kayak pohon gitu, nggak kayak batu gitu. Itu beda. Menganggap pernyataan yang tidak dapat diverifikasi secara empiris seperti etika, estetika, agama, dan metafisika sebagai nonsens. Ya, karena dia nggak punya acuan empiris. Gitu. Menyatukan semua ilmu dalam satu bahasa universal. Tadi itu satu bahasa biar tidak terjadi saling tumpang tindih pengertian tentang sesuatu. Yang keempat, filsafat bertugas menganalisis kata-kata atau pernyataan. Jadi bukan pada konsep, tapi kata. Dan kata itu harus punya acuan empiris. Nah itu kan masalah gitu. Nah, padahal kalau kita bicara konsep kan tidak harus ada acuannya. Misalnya kalau kita bicara kausalitas, sebab akibat. Emang kita pernah nemuin sebab? Kan nggak pernah. Nah, tapi itu positivisme. Jadi kalau kita lihat tadi, mengapa psikologi begitu ya? Karena acuannya begitu. Nah, meskipun tentu ada pergeseran ya, tidak blok begitu. Selanjutnya. Nah, pernyataan yang diverifikasi atau diverifikasi adalah pernyataan yang menggambarkan kenyataan. Bila pernyataan sesuai dengan kenyataan, maka ia benar dan sebaliknya. Jadi kalau nggak menggambarkan kenyataan atau tidak memiliki acuan di realitas empiris, ya itu tidak benar, gitu. Tidak nyata. Nah, prinsip dasarnya sebuah pernyataan bermakna jika dan hanya jika dapat dibuktikan secara analisis empiris, atau jika sesuatu tak dapat dilihat atau diukur, maka hal itu tidak bermakna dan tidak layak untuk diperbincangkan. Jadi kalau kita ngomongin ruh itu ya ngapain mau nggak bisa dia lacak kan gitu. Gimana nggak ada acuannya itu kan jadi nonsens saja. Jadi cuma kayak misalnya saya minta kepada teman-teman di sini untuk nyari, coba kamu cariin Black Gedong atau kamu nyariin Blomomo. Nah, Blomomo itu apa? Ya nggak, saya ngasal aja tadi. Artinya kata itu kan tidak punya acuan. Berarti kan buat apa kita ngeributin itu? Nggak jelas gitu. Gampangannya gitu. Selanjutnya. Nah, maka pada tahun 1980-an itu muncul positivisme, post-positivisme, yaitu menggugat positivisme ya. Tokoh utamanya ada Popper, ada Kuhn, sama ada Marcel Frankfurt. Jadi kalau di ilmu alam itu ada Popper sama Kuhn, di ilmu sosial itu ada Marcel Frankfurt. Ya. Nah, ini orang ini ngomongin apa selanjutnya? Nah, jadi dia bilang gitu. Jadi kalau tadi positivisme punya asumsi, positivisme juga punya asumsi juga. Fakta itu nggak bebas nilai, tapi bermuatan teori. Nah, teori itu sangat erat dengan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Jadi tadi itu teori tentang bahwa manusia itu buruk. Nah, itu kan terkait dengan cara pandang dia tentang manusia itu apa, realitas itu apa gitu ya. Tak satu pun teori yang dapat dijelaskan sepenuhnya dengan bukti empiris. Ya, bukti empiris berkemungkinan menunjukkan fakta anomali. Jadi bisa jadi ya, karena teori fakta itu hanya fakta kalau nggak ada teori dia nggak bisa dijelaskan. Nah, artinya sebetulnya ketika ilmuwan itu mencari fakta, dia sudah dibimbing oleh teori tertentu. Artinya fakta itu kemudian tersaring ya. Jadi misalnya kalau ada A, B, C, D, E yang dia anggap data itu cuma A sama C. Ya. B, D, E-nya enggak. Kenapa ya? Karena bagi dia karena teorinya yang dipakai A gitu. Nah, maka tidak selalu bukti empiris itu berguna sebetulnya kalau nggak ada teorinya. Terus hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan alam yang penuh persoalan dan selalu berubah. Jadi tidak sesederhana itu gitu. Jadi kalau ketika ilmuwan menemukan sesuatu gitu ya. Jadi ilmu atau sains itu bukan reportase objektif. Jadi kayak orang masuk hutan terus ya hutan tuh begini. Itu pasti kalau 100 orang yang dikirim ada 100 gambaran tentang hutan. Karena beda-beda. Ya, berarti padahal hutannya sama atau bendanya sama, tapi kenapa cara pandangnya beda? Nah, itu yang menjadi persoalan. Oke, lanjut. Nah, maka dalam ontologinya itu realisme kritis ya, yang mengakui adanya realitas ya atau kenyataan sesuai hukum alam. Namun mustahil manusia melihat realitas secara benar. Apa adanya itu jadi nggak bisa. Jadi ini pakai prinsip Kant, Immanuel Kant. 12 kategori Kantian. Jadi kita itu tidak pernah bisa mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Apa yang kita ketahui tentang sesuatu itu sudah konstruksi dari pikiran kita.
Gitu. Jadi tidak pernah gitu kita ini gelas itu tidak pernah kita tangkap sebagai gelas apa adanya. Gelas sebagai gelas, enggak. Gelas yang kita tangkap itu atau yang kita pahami itu adalah gelas berdasarkan konstruksi pikiran kita. Atau kalau dalam bahasa kan gelas itu dipahami karena kita punya 12 struktur kategori di kepala kita. Terus gelas bagaimana gelas itu apa ya nggak tahu kita. Nah itu. Nah ilmuwan tak cukup bereksperimen tetapi harus menggunakan metode triangulasi ya. Jadi pakai metode, berbagai metode, ada sumber data, ada penelitian, ada teori. Jadi ilmuwan itu nggak cuma bereksperimen, tapi dia pakai teori, pakai metode, pakai framework, pakai macam-macam. Nah, artinya pasti tidak bisa sama gitu. Antara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Kemudian subjek tetap penting dalam penentuan ada tidaknya realitas objektif. Jadi posisi subjek itu nggak bisa diabaikan. Karena ilmu itu kan ya yang memproduksi manusia. Kok bisa manusia atau subjeknya itu dihilangkan? Nggak bisa. Pasti ada sumbangsih pikiran manusia itu kepada ilmu. Selanjutnya. Nah, dari si epistemologi objektivis modifikatif. Jadi relasi antara pengamat dengan realitas yang diteliti tidak dapat dipisahkan. Jadi nggak bisa. Artinya ideologi, agama, cara pandang atau konteks sosial dia itu pasti mempengaruhi teori. Gitu ya. Subjek tak mungkin dapat mencapai kebenaran jika pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dalam objek secara langsung. Jadi nggak mungkin gitu ya. Kita tuh kayak dalang gitu. Nggak bisa. Karena kita sebagai ilmuwan itu kan yang neliti. Ikut nyemplung di dalam realitas itu. Maka pasti ada campur tangan atau warna. Ya, kayak warna-warna penemuan itu pasti punya warna. Warna diri kita. Agama kita, teologi kita gitu ya. Karena itu hubungan antara pengamat dengan objek harus bersifat interaktif, ya. Tapi harus dikurangi itu sentimen-sentimen pribadi itu harus diminimalisir. Ya, meskipun tidak bisa dihilangkan 100%, tapi harus diminimalisir. Selanjutnya, nah metodologinya apa? Ya, menekankan sifat ganda yang kritis. Ya, kemudian memperbaiki ketidakseimbangan dengan melakukan penelitian dalam latar yang alamiah. Yang lebih banyak menggunakan metode-metode kualitatif. Nah, jadi kalau positivisme itu kuantitatif, post-positivisme itu adalah kualitatif. Nah, jadi nggak selalu dengan angka, tapi kayak iya dan tidak, itu kan. Ya, lebih tergantung pada teori grounded ya. Jadi riset kualitatif ya, yang menggunakan satu set prosedur yang sistematik ya, untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang sesuatu fenomena. Ya, metode ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Jadi bukan deduktif, tapi induktif, gitu ya, kebalikannya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini bagannya tadi ya, ontologi, epistemologi dan metodologinya itu seperti ini. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kita coba tadi kita turunkan tadi antara positivisme dan post-positivisme itu seperti apa. Jadi paradigma itu adalah kalau kita bicara paradigma itu kalau dalam sains itu adalah dia bicara tentang kriteria ilmiah dan perkembangan ilmu. Jadi kapan sih sesuatu itu disebut ilmiah dan tidak ilmiah? Terus kapan sesuatu ilmu itu berkembang? Nah, itu paradigma ngomongin itu ya secara lebih khusus. Oke, lanjut. Nah, dalam positivisme gitu ya, apa yang disebut ilmiah itu ada 4 ya, yaitu observable, repeatable, measurable, testable. Ya, jadi dia bisa diobservasi, bisa diulangi, bisa diukur dan bisa diuji. Jadi kalau suatu ilmu nggak bisa memenuhi 4 kriteria ini ya dia nggak bisa ilmiah. Ini kalau psikologi nih misalnya, dia bisa nggak diobservasi? Ada realitas empirisnya nggak? Ada angka-angkanya nggak gitu ya? Terus dia bisa diulangi nggak sama orang lain? Bisa diukur nggak? Bisa diuji lagi nggak? Kalau enggak, berarti dia nggak ilmiah. Gitu ya. Nah, sebetulnya masalah repeatable, measurable, testable itu bisa, tapi kalau observable, nah itu yang masalah. Psikologi kalau kita bicara jiwa ya dia tidak bisa diobservasi langsung. Nah, oleh karena itu ilmu itu berkembang jika terjadi akumulasi bukti yang mengokohkan teori. Jadi kapan ilmu berkembang ya? Kalau buktinya makin banyak. Jadi teori Freud itu makin berkembang kalau dia makin banyak memberikan bukti. Jadi antara teori dan faktanya itu makin banyak. Maka kita sebut ya psikologi itu berkembang atau teori Freud itu berkembang.
Nah, selanjutnya. Nah, ini ada salah satu tokohnya Popper ya, dengan falsifikasi. Nah, oke, saya kembali dulu ke atas tadi. Saya masih lupa tadi. Nah, oleh karena itu ya, sesuatu yang tidak observable, repeatable, measurable, dan testable itu meaningless, tidak bermakna. Artinya tidak layak dibincangkan tadi. Tapi kalau dia itu observable, repeatable, measurable, nah itu meaningful, dia bermakna, layak untuk dibincangkan, layak untuk ditulis, layak untuk diteliti. Tapi kalau enggak, itu meaningless, ya, enggak layak. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau Popper beda. Sesuatu itu disebut ilmiah itu bukan masalah dia bisa diuji atau diobservasi atau tidak, tapi dia bisa disalahin enggak, ya, falsifiability, dia bisa disalahkan. Kemudian ada testability masih ya diuji, kemudian refutability bisa disangkal atau enggak. Kalau suatu teori nggak bisa disangkal, dia nggak ilmiah. Itu. Kalau teori itu nggak bisa disalahkan, dia nggak bisa ilmiah. Jadi kalau disalahkan itu artinya rejecting, ya. Refutable, falsifiable itu adalah rejecting, ditolak total gitu. Atau kalau refutable itu disangkal, disangkal itu artinya sebagian aja. Jadi uji. Nah, kalau Popper dia nggak pakai istilah meaningful atau meaningless. Jadi kalau positivisme pakai meaningful sama meaningless, Popper pakai istilah scientific dan non scientific. Jadi memang kalau sesuatu itu tidak falsibility, tidak falsibility, tidak refutability, tidak stability, ya dia itu kita sebut aja nggak ilmiah. Tapi bukan berarti dia nggak bermakna. Artinya kalau menurut Popper agama, etika, apa itu tabu, apalagi itu pamali lah kalau dalam bahasa kita gitu. Itu ya tidak ilmiah. Ya, tapi dia bermakna. Agama itu mungkin tidak ilmiah. Bagian-bagian agama, bagian-bagian kepercayaan, bagian-bagian mitos itu tidak ilmiah, tapi dia bermakna. Nah, cuman dia nggak ilmiah aja. Jadi Popper menolak istilah meaningful dan meaningless karena itu terlalu reduktif. Karena apakah kehidupan itu lebih luas daripada sains? Hidup itu lebih luas dari sains. Jadi nggak bisa kemudian yang di luar sains disebut tidak berguna itu, nggak bisa. Oke, selanjutnya ada Kuhn tadi. Kriteria ilmiah itu apa? Ya kalau disepakati ilmuwan. Apa itu? Bagaimana dalam psikologi itu ilmiah atau enggak? Ya, ilmuwan psikologi menyepakati apa? Ini sebenarnya ada kesepakatan di situ. Atau disebut dengan paradigma. Ya, paradigma itu isinya adalah asumsi, set asumsi, ada kumpulan asumsi. Kemudian ada keyakinan juga. Ya, di mana keyakinan itu adalah petunjuk ya di dalam penelitian. Kemudian ada kesepakatan tadi. Nah, maka kesepakatan ini yang disebut dengan sains normal. Jadi kalau sekarang psikologi itu sains normalnya apa ya? Kesepakatan para psikolog itu. Tapi nanti dia ada anomali ketika ada fakta-fakta yang nggak bisa dijawab. Ya. Jadi kalau dari menurut Popper tadi ilmu itu berkembang bukan nambah data, tapi semakin banyak diuji kesalahannya dia nggak bisa salah, maka makin berkembang teori. Nah kalau di Kuhn nggak, ilmu berkembang jika terjadi pergeseran paradigma. Jadi kalau paradigma itu bergeser kayak tadi, kalau di Barat itu kan dari geosentris ke heliosentris, dari Newtonian ke ke Einsteinian, dari fisika klasik ke fisika kuantum. Nah, itu ada pergeseran paradigma. Maka kita sebut sebagai fisika itu berkembang karena dia bergeser paradigma. Gitu. Bukan akumulasi atau eliminasi. Jadi kalau positivisme itu akumulasi, kalau Popper eliminasi, ya. Kalau Kuhn itu adalah pergeseran. Nah, selanjutnya ini adalah Lakatos. Nah, ini yang saya kaji orangnya ya, tokohnya saya kaji. Jadi kalau menurut Lakatos, sains itu punya program riset yang ada 3 lapis. Yang di tengahnya itu adalah hardcore atau inti yang keras. Kemudian ada auxiliary hypothesis atau protective belt yang isinya adalah auxiliary hypothesis atau hipotesis bantu. Nah, yang selanjutnya adalah a series of theory. Nah, ini sebenarnya dia menggunakan hardcore itu sebenarnya paradigma lah kalau dalam Kuhn. Kemudian ini pakai falsifikasi karena Lakatos itu ingin mendamaikan antara Popper sama Kuhn gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, maka menurut Lakatos kriteria ilmiah itu apa? Jadi ketika koherensi antara hardcore, auxiliary hypothesis dan a series theory. Jadi ilmiah itu apa? Ya kalau hardcore-nya ada. Nah, nanti kita dalam konteks program riset kita bisa pakai skemanya Lakatos itu untuk mengembangkan psikologi.
Nah, hardcore-nya psikologi itu apa kan gitu. Nah, ilmu yang akan berkembang jika kebaruan pada aksar hipotesis dan a series of teori dalam bentuk penemuan fenomena baru. Pokoknya kalau dia bisa meramalkan sesuatu atau bisa menjelaskan sesuatu yang belum terjelaskan sebelumnya, ya udah itu berarti ilmu itu akan berkembang, itu aja. Nah, sesimpel itu. Oke, itu kita bicara paradigma. Jadi paradigma itu macam-macam ya. Tadi positivisme begitu, tapi ada cara lain untuk melihat sesuatu itu benar atau tidak. Makanya teman-teman bisa pakai model Popperian, Kuhnian, atau Lakatosian. Nah, kalau saya pakainya Lakatosian. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang contohnya nih ya, kalau kita bicara tentang hardcore ya, kayak saya contohnya ini Alatas, karena saya pembaca Alatas, yang lain saya nggak tahu gitu ya. Tentang masalah human nature, tentang sebetulnya hakikat manusia itu apa sih? Selanjutnya. Nah, dalam bukunya ini ya, The Nature of Man and the Psychology of Human Soul, itu misalnya Alatas itu mempersoalkan istilah Homo sapien, yaitu apa ya, Noval Yoah gitu ya, sapien itu ya. Karena menurut dia gini, the term Homo sapien employed by the Greeks and the Roman to denote man or human. Ya. Jadi itu asalnya dari Romawi dan Yunani yang sebetulnya itu nggak ngerujuk manusia sebetulnya dalam artian Islam ya. This is theory taken in belief that the origination of species is brought up by a process of natural selection and not by a special and new creation. Jadi dia pakai seleksi alam ya, ala-ala Darwin gitu. Nah, itu kan berarti bukan manusia sebetulnya. Berarti Homo sapiens itu bukan manusia dalam pengertian kita. Bukan insan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, maka kemudian Alatas itu mendefinisikan manusia itu sebagai apa? A rational animal ya, atau hewanun natik ya. Rational signified the term natik ya. From the root word natako ya, meaning speech. Jadi kalau dalam Islam itu al haywan natik. Natik itu bukan akal atau bukan reason dalam artian Barat. Karena Barat itu kalau kita lihat sejarahnya, dia itu memisahkan antara intelek sama reason. Jadi reason itu adalah proposisi proposisi logis yang merujuk kepada realitas empiris. Kalau intelek itu kayak intuisi. Dia semacam inspirasi yang didapatkan melalui non pengalaman empiris. Tapi dia pisahin. Gitu ya. Intelek itu nggak masuk. Makanya reason itu ya hanya sekedar itu pengolahan akal dari data-data empiris gitu. Nah, kalau dalam Islam kata akal itu enggak, akal itu ya reason ya intelek. Nah, natako itu berbicara speech. Jadi kalau menurut Alatas itu hal hewan natik itu bukan animalism diterjemahkannya, bukan hewan yang rasional. Hewan natik itu adalah makhluk yang berbicara. Jadi manusia itu apa? Makhluk yang berbicara. Kenapa? Melalui kata-kata itulah dia kemudian membangun ilmu pengetahuan. Melalui kata-kata itulah dia membangun konsep. Ya. Karena kalau kata Ustadz Hamid, if we talking about if we talking about word, if we talking about meaning, ya. If we talking about meaning, we talking about concept. If we talking about concept, if we talking about worldview. Jadi kalau kita bicara kata, kita bicara makna. Kalau kita bicara makna, kita bicara konsep. Kalau kita bicara konsep, kita bicara worldview. Jadi ketika sebuah kata itu pasti ujungnya punya worldview-nya masing-masing. Jadi kalau ada istilah reason, nah itu sebenarnya sudah mengandung satu worldview tertentu. Gitu. And the term animal signified the term hayawan, ya, from the root word hay, ya, meaning vital spirit of living being. Gitu. Jadi hay gitu kan al hayyum wal qayyum gitu ya, kalau dalam bahasa Arab itu kan. Hay itu bukan animal gitu ya. Hayawan itu bukan hewan, tapi living being atau vital spirit. Ya. Itu sesuatu yang hidup atau ruh yang hidup. Gitu. Nah itu beda kan definisinya dari yang Homo sapien atau animal reason itu beda. Oke, selanjutnya. Nah, the root of language lie within what he so called the nafas, ya, meaning the articulate soul, ya, al nafas anatiko. Makanya manusia itu punya anafas anatiko, nanti ada anafas al haywaniyah, ya. Nah, hewan itu ya tadi itu hanya masalah makan, minum, bertumbuh. Ya, dia bertumbuh atau motion, ya, action. Jadi dia bisa bergerak. Ya kalau kita cuma bisa bergerak, bisa lari, bisa manjat pohon, nah itu nggak ada bedanya sama monyet. Nah, kita punya yang namanya anafas anatiko, yaitu
nafas gitu ya, atau jiwa yang dia bisa mengartikulasikan makna. Nah, makna itu tidak empiris. Nah, itu hanya bisa dilakukan melalui kata-kata. Maka manusia itu bisa menjadi manusia karena tadi itu nafal natikonya, dan itu dilacak di dalam surat Al-A'raf ya, alastu birobikum qalu bala syahidnya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami bersaksi gitu ya. Nah, dari sini kemudian from this ayat, God have the soul, the power of speech. Jadi Tuhan itu memberikan kemampuan jiwa manusia itu untuk berbicara, berkata-kata. That is called the nutuk, ya, natik tadi itu. Makanya nanti dari natik itu ada namanya mantik, ya, ilmu mantik, logika. Logika itu bukan logika, itu kan susunan kata-kata. Bagaimana berkata-kata secara runut, runtut, sistematis kayak gitu. Tuh. Jadi natik, nutuk, mantik itu satu akar. With refer to response his call, meaning man is the living being that speak, gitu ya. Jadi manusia itu adalah entitas yang hidup, eksistensi yang hidup atau entitas yang hidup yang berkata-kata. Nah, ini beda kayak hewan. Hewan itu nggak berkata-kata, hewan itu bersuara, tapi dia nggak berkata-kata karena dia nggak menciptakan kata-kata. Kalau kita nggak, kita menciptakan kata-kata. Ada apel, ada mangga, ada rumah, ada cinta, ada sayang, ada benci. Itu konsep semua isinya. Selanjutnya. Nah, although instead that along with the physical entity, there is a spiritual entity. Ultimately, man's nature is spiritual. Jadi manusia itu aslinya ya dia itu dui hakikat ya. Ya dia ya jiwa ya raga, tapi yang menjadi inti dari manusia itu adalah spiritual entitasnya ya. Ultimately ya, man's nature is spiritual tadi. The articulate soul ya, atau jiwa yang mengartikulasikan makna tadi, atau nafas al-natiko is the origin of the ultimate. Itu adalah asal usul dari manusia. Asal usul yang paling ujung ya dari manusia itu adalah nafas al-natiko. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemudian manusia itu kan insaniah sama basariyah di situ. Nah, insan itu adalah aspek yang the true and the real agent of man's moral and ethical behavior. Jadi manusia itu agen moral. Ini nggak kayak hewan. Hewan itu bukan agen moral. Artinya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Dia bisa mengontrol dirinya, ya kan? Misalnya kalau hewan itu nggak bisa dia, kalau musimnya kawin dia kawin. Kalau dia lapar ya dia makan. Tapi manusia itu bisa puasa. Dia bisa menahan apa yang harusnya dia lakukan. Manusia bisa tidak berhubungan seks. Dia bisa menahan. Makanya kalau dalam ekonomi kebutuhan primer manusia itu apa? Makan. Salah. Kebutuhan primer dalam Islam itu beribadah. Karena kita bisa meninggalkan makan untuk beribadah. Kita bisa meninggalkan berhubungan seksual untuk beribadah. Bahkan kita rela mati untuk ibadah. Nah, jadi manusia itu agen moral dan juga ethical behavior. Jadi perilaku kebiasaan etis. Jadi kita punya norma-norma tuh. Pakaian tuh harus begini, nggak boleh keluar malam. Nah, itu hewan nggak punya begitu. Terus yang kedua adalah basyariyah, ya. Jadi aspek the active power of the soul direct it to purify or to corrupt itself. Jadi itu adalah daya dari jiwa itu yang bisa juga membersihkan atau juga merusak. Nah, itulah manusia. Nah, tinggal dia nanti yang mana yang cenderung, insaniyahnya atau basariahnya. Kalau manusia itu hanya basariahnya, ya dia cuma makan, tidur. Oke, selanjutnya. Nah, karena tadi itu, kemudian di surat Al-Mu'minun itu kan ada ayat tentang holokon akhor. Jadi manusia itu adalah holokon akhor. Holokon akhor itu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu artinya dia itu beda. Makanya kan kingdom ya, kalau menurut Barat itu kan ada vegetable ya, nabati, hewani, mineral, hewan, mineral, tumbuhan, hewan. Jadi kingdom itu cuma ada 3. Mineral itu ya batu-batu gitu ya, benda mati. Kemudian ada vegetatif, nabati ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan. Nah, manusia itu maksudnya ke kingdom animal kingdom, makanya disebutnya animalism. Nah, menurut Al-Atas enggak.
karena manusia itu holkon ahor, dia adalah penciptaan yang baru, maka dia tidak masuk ke kingdom animalia. Dia masuk ke kingdom sendiri. Manusia itu adalah kingdom yang baru. Jadi hierarkinya itu bukan animalia, tapi ya manusia gitu. Makanya di sini the Western worldview has generalized man as belongs to animal kingdom. Ya, man himself biologically understood in his basharia aspect as belonging to the animal kingdom, and he is no different from animal in kind, but different only in degree. Yet there is no justification for him to be given a spirit kingdom. Jadi di dalam worldview Barat itu dia mengeneralisasi manusia itu masuk ke dalam kerajaan kingdomnya hewan. Karena manusia itu apa secara biologi itu dipahami basariah aja, ya. Jadi manusia itu masuk ke dalam kingdom animalia. Dia nggak ada bedanya dengan hewan, cuman derajatnya lebih tinggi aja. Atau kalau dalam biologi itu kapasitas otak manusia itu lebih besar aja daripada monyet, makanya dia lebih pintar. Nah, gitu. Ini masalah. Nah, Alatas instead to refute this view, dia nolak ini. By claiming that man it is the same level as animal and that man belonging to the system of animal kingdom, it is lower the status of man as a special creation. Di manusia itu penciptaan yang spesial baru. Makanya ada konsep khilafah nanti. Khalifah gitu. Holkonahor. Jadi manusia itu suatu ciptaan yang baru. Dia bukan mineral, bukan tumbuhan, ya bukan hewan, ya sendiri. Dia kingdom sendiri sebetulnya. Nah, itu satu hal yang problematis gitu ya. Makanya nanti kalau dalam psikologi itu kan yang diteliti hewan, kemudian penelitian hewan itu diterapkan bagi manusia. Jadi kan kalau kayak gitu manusia itu turun derajat. Kenapa pra-andainya manusia itu sama kayak hewan, cuman degree-nya beda. Degree-nya lebih tinggi aja. Tapi kalau kita melihatnya manusia itu bukan hewan. Jadi kalau kita ingin benerin manusia, penelitinya bukan dengan hewan. Gitu. Oke, selanjutnya bawah. Nah, sekarang kita mulai masuk ya tentang bagaimana sih program riset psikologi Islam kalau gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Lakatos itu kalau kemudian saya bisa modifikasi itu jadi kayak gini. Jadi dalam skema Lakatos seluruh sains ya baik itu ilmu alam, ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial itu punya 4 lapis. Ya, yang lapis yang paling dalam itu yang disebut dengan metaphysical belief atau hardcore kalau dalam bahasa Lakatos, kalau kita ya worldview istilahnya. Yaitu apa? The core contain general postulate that form the basis of scientific theory and should not be falsified. Jadi hardcore itu atau metaphysical belief atau worldview itu adalah apa? Yaitu berisi apa ya postulat umum, ya, yang membentuk, yang menjadi fondasi dari teori-teori ilmiah, yang nggak boleh disalahin, nggak boleh difalsifikasi. Kemudian level selanjutnya adalah scientific paradigm, ya, atau kalau dalam bahasa Lakatos itu protective belt, ya, atau paradigma ilmiah. Nah, contain general theoretical hypothesis derived ya from hardcore self a critic self ya can be falsified if needed. Jadi dia itu bentuknya apa? Hipotesis teoritis yang lebih umum ya, yang diturunkan dari hardcore. Nah, dia bisa dikritik ya kalau dibutuhkan gitu ya. Yang selanjutnya adalah teori dan metodologi. A set of theory that explain and predict phenomena, justify the general theory hypothesis in the protective belt. Jadi intinya gini, setiap ilmu itu pasti punya level ini. Jadi psikologi itu pasti punya hardcore-nya. Punya paradigma saintifiknya, punya teori dan metodologinya. Begitupun fisika, begitupun biologi. Nah, terus bagaimana lanjutnya? Nah, ini saya masih ngopas dari PPT sidang tadi saya, nggak apa. Nah, isinya apa? Ini kalau kita pakai Alatas. Alatas itu kan di dalam Islam and the Philosophy of Science itu kan nyebut ada 9 poin ya, yang harus dikritisi dalam sains. Nah, ini kalau kita petakan pakai Lakatos itu isinya gini. Jadi kalau metaphysical belief atau hardcore itu isinya adalah the is proposition in the existence of the external world. Jadi proposisi tentang eksistensi dunia eksternal. Dunia eksternal ini ada nggak sih? Atau dunia ini adalah satu-satunya realitas? Artinya ada nggak realitas yang lain? Nah, itu isinya di hardcore itu. Nah, kalau scientific paradigm itu apa? It's empirical and rational aspect. Ya, tentang teori pengetahuan. Kalau teori tadi ya metodenya, konsepnya, tentang simbol-simbol yang dipakai.
Nah, kira-kira gitu. Selanjutnya. Nah, kalau menurut Alatas gitu ya, apa namanya? Karena tadi itu ya, karena manusia itu adalah makhluk yang berkata-kata, gitu ya. Di mana kata itu adalah simbol, gitu ya. Maka ada kesejaran sebetulnya antara alam semesta, termasuk diri kita sendiri, itu dengan Quran. Jadi Quran itu ayatnya ya tadi huruf kata-kata, tapi alam semesta atau diri kita itu ayatnya itu bukan huruf, tetapi benda-benda atau perilaku kita, gestur tubuh kita itu kan simbol. Jadi matahari itu kan sebuah tanda. Begitupun kata misalnya Inas, apa namanya, Ahad di dalam Quran itu adalah ayat atau kata-kata. Tapi matahari juga ada kata. Nah, manusia itu karena dia berkata-kata, gitu ya, dia bisa mengartikulasikan bahwa sebetulnya antara Quran dan alam semesta itu sejajar sebetulnya. Nah, dia sama-sama ayat Allah. Oleh karena itu, cara untuk memahaminya itu bisa menggunakan takwil dan tafsir. Itu takwil di sini bukan dalam artian Quran ya. Bisa menggunakan metode Quran, tapi maksudnya, makanya kalau kata Latas, sebenarnya sains itu adalah takwil. Seluruh sains, apapun itu adalah takwil atas alam semesta. Jadi seorang ilmuwan itu adalah seorang pentakwil realitas. Gitu ya. Nah, ya, makanya contoh misalnya natural science is a takwil. Sama juga psychology is a takwil. Nah, cuman nanti apa namanya subject matter-nya beda-beda. Nah, oleh karena itu, gitu ya, selanjutnya untuk bisa apa namanya sampai ke situ ya. Jadi program riset sains Islam tuh kayak gini. Jadi ada worldview tadi, worldview itu isinya apa namanya konsep Tuhan, konsep manusia ya. Kalau di psikologi tentu konsep manusia, konsep jiwa, konsep Tuhan juga gitu ya. Kemudian di dalam scientific paradigm itu ada konsep realitas dan kebenaran. Jadi bagi kita realitas dan kebenaran itu apa? Karena menurut Profesor Latas, ujung dari perbedaan kita antara Barat dan Islam itu adalah interpretasi akhir tentang apa yang dianggap benar dan nyata. Karena kalau di Barat apa yang dianggap benar dan nyata itu tidak selalu benar-benar dan nyata. Karena kebenaran itu bisa berubah kayak tadi. Di apa dulu kok LGBT atau homoseksual itu masuk penyakit, terus berubah. Nah, sama. Nanti itu berubah lagi. Kenapa? Yang benar dan nyata itu nggak pernah tetap. Kalau dalam Islam nggak. The ultimate truth and reality itu tetap. Nah, dari sini nanti muncul konsep metode, konsep teori, konsep sains, kemudian memunculkan technical term atau konsep kunci. Nah, kemudian lahirlah kemudian sains di dalam seluruh cabangnya. Gitu ya. Nah, oke selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita mau membuat riset ya. Kalau dalam psikologi itu saya punya langkahnya begini. Ya, karena tadi itu karena antara realitas atau universe sama Quran itu sama, maka kebenaran universe itu sudah terkandung di dalam Quran. Jadi kebenaran final, kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu ada dalam Quran. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kayak metode penelitian lah ya. Pertama, determining the topic. Topiknya apa dulu? Kemudian selecting the key concept. Konsepnya apa kuncinya? Terus kemudian find the equivalent of key concept in the Quran, hadis, and the opinion of the scholar. Jadi cari itu istilah kunci itu di dalam Quran, dalam hadis atau di dalam para pendapat para ulama. Jadi kalau misalnya kita mau bicara nafas, nafas itu apa sih? Dalam hadis itu apa sih? Maknanya apa sih? Ya, creating a lexicographic definition. Jadi nafas itu apa? Karena memang kalau psikologi itu kan dari psike. Psike itu beda loh dengan nafas. Psychology itu kan dari kata Yunani, psyche. Psyche itu adalah semua ini ya. Psyche itu kayak alam vital. Jadi psyche itu adalah semua hal yang ada di alam semesta. Maka nanti psyche itu ujung-ujungnya kalau ditafsirkan oleh oleh Protagorian itu seperti animisme. Jadi pohon itu punya nyawa, batu itu punya nyawa, semuanya. Jadi animisme. Nah, soul atau jiwa nafas dalam kita tuh nggak beda dengan psyche kan sebetulnya. Nah, itu satu hal. Jadi kita harus menemukan konsep kunci dan kita definisikan secara leksiografik. Term etimologinya di mana asal usulnya. Ya gitu ya. Setelah itu apa? Terminological definition in Islamic intellectual discourse ya. Ada kalam, filsafat, tasawuf. Gitu ya. Jadi kalau kata jiwa itu atau apa sih? Atau jiwa itu bagaimana diskusinya dalam kalam, dalam tasawuf, dalam filsafat. Gitu ya.
Terus compare the terminological definition with contemporary discourse. Coba kita compare istilah kita itu dengan yang ada sekarang. Nah, nanti kalau misalnya compare itu positif, ya udah konseptualisasikan based on the worldview of Islam. Langsung kita bisa mengkonseptualisasikan berdasarkan worldview Islam. Kalau negatif, itu kita lihat. Kalau semuanya berbeda, berarti kita reject, kita tolak itu. Tapi kalau beberapa, nah balik lagi ke tadi itu, menemukan konsep kuncinya itu ke dalam Quran. Nah, kira-kira gitu. Nah, psikologi juga gitu. Kalau kita ingin mengembangkan psikologi Islam, maka mau tidak mau kita memang harus menguasai turos. Karena bagaimanapun konsep kunci psikologi Islam itu ukurannya adalah dalam bahasa Arab nanti. Jadi, misalnya religion itu beda loh sama din, ilm itu beda loh sama science. Itu nanti kita akan tahu bedanya apa. Alam sama universe itu beda, karena alam itu ada ilm, ada amal nanti. Atau alam itu sama dengan ayat. Jadi medan semantik istilah itu menghasilkan konsepsi yang berbeda tentang sesuatu. Nah, kebenaran itu merujuknya kepada Quran nanti, ketepatan kebenarannya. Karena kita acuannya dari situ. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang gimana masa depan psikologi Islam? Ini menurut bacaan saya yang tentu terbatas ya. Sebenarnya kalau kita bicara psikologi itu ya, itu nggak bisa lepas dari dua hal, yaitu epistemologi dan kosmologi. Jadi kalau kita ngomongin psikologi itu pasti ngomongin kosmologi. Kalau kita ngomongin psikologi pasti ngomongin epistemologi, karena kalau kita bicara ilmu itu kita pasti bicara tentang manusia itu apa. Apa yang dipunyai manusia, apa fakultinya. Makanya relasi antara pengetahuan, hierarki realitas dan jaga diri. Fakultas manusia. Makanya ilmu itu nanti ada macam-macam kan, ada ilmu-ilmu filosofis, ada ilmu-ilmu yang mistis. Kenapa? Karena manusia punya fakulti itu. Jadi kalau kita bicara pengetahuan, pasti bicara tentang jiwa. Gitu. Atau ya psikokosmologi antara makro, kita kan mikrokosmos disebutnya. Ya. Kalau alam semesta itu makrokosmos. Nah, ilmu itu bisa kita itu bisa mencerap realitas-realitas. Ya, kalau dalam kosmologi Islam itu ada macam-macam, ada realitas material, ada realitas akal, ada realitas alam mitsal, istilah Ibnu Arabi, ada alam ruh dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi psikologi itu pasti berkaitan dengan kosmologi juga. Nah, ini kalau misalnya, tapi kan itu asing ya di telinga kita, kalau mungkin kalau teman-teman yang baca psikologi kan kayaknya nggak ada hubungannya itu. Kalau dalam Islam pasti. Nah, jadi perlu sebenarnya untuk mengembangkan ini. Ya, kalau kita bicara kitab-kitab yang turos atau kajian-kajian kontemporer yang merujuk kepada turos, psikologi pasti dihubungkan dengan epistemologi atau psikologi dengan kosmologi. Nah, kalau kita misalnya baca Al-Ghazali, misalnya baca Miskatul Anwar, baca Tahafut, baca Mullah Sadra, baca Ibnu Arabi, nah, antum bisa baca Futuhat lah ya, Futuhat Al-Makkiyah itu. Wah, itu dia ngomongin masalah jiwa dan relasinya dengan alam-alam atau hierarki alam. Fakultas jiwa, itu kan hanya psikologi. Dia kaitkan dengan pengetahuan dan juga tentang realitas jiwa. Realitas alam atau tingkatan realitas. Itu psikokosmologi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, terus bagaimana gitu ya? Maka saya bisa berkesimpulan gitu ya, untuk dapat mengkaji psikologi Islam dengan benar ya. Apalagi jika ingin melakukan kritik terhadap paradigma Barat dan menawarkan solusi yang tetap, ya dibutuhkan prasyarat wajib. Ya, itu menguasai filsafat Barat dan pemikiran Islam. Tentu penguasai ini tidak harus pakar jadi profesor enggak ya, tapi kita tahu gitu. Kepakarannya ya di psikologi, tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kepakarannya dua. Ya pakar di filsafat sains tapi sekaligus pakar psikologi, itu lebih bagus lagi. Atau pakar dalam tafsir Quran tapi juga pakar psikologi, itu harus begitu karena ilmuwan kita dulu begitu. Nah, kita kan sekarang terjebak kepada spesialisasi atau pakaran yang spesialis ala Barat gitu ya. Jadi kalau kamu pakar psikologi itu ya udah dari 1 sampai S3 ya psikologi tok. Yang lain enggak. Nah, itu tidak kuli ya. Nah, kita harus juga belajar yang lain. Entah itu bentuknya formal atau informal. Oke, selanjutnya. Nah, ini filsafat Barat itu apa ya, banyak ya, secara filsafat Barat, worldview Barat modern, postmodern, filsafat modern, secara sekularisasi. Karena kalau tidak itu kita nggak bisa melihat posisi psikologi Islam itu dengan filsafat dengan psikologi Barat atau seperti apa. Kita nggak tahu clear posisinya, karena kita nggak tahu juga sejarahnya, paradigma yang membangunnya. Karena tadi itu ada hardcore tadi kalau kita pakai lakatos.
Oke, selanjutnya. Nah, ini buku-buku pengantar yang saya kira teman-teman wajib baca gitu kalau ingin betul-betul ingin membangun psikologi Islam ya, atau ingin membangun di dalam diskusi yang lebih umum. Kalau psikologi Islam khusus ya, membangun sains Islam. Itu wajib memahami itu karena memang semua ilmu yang dihasilkan dari barat itu punya latar belakang historis, filosofis, culture yang harus kita pelajari. Kenapa begitu ya? Kenapa Freud begitu? Kenapa Maslow begitu? Itu punya latar belakangnya. Selanjutnya, kemudian pemikiran Islam ya, worldview Islam, secara pemikiran Islam, tasawuf, filsafat, kalam, macam-macam lah ya. Selanjutnya, nah ini buku-buku aja pengantar yang bisa dibaca gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, intinya apa? Ya, kita masih banyak PR ya. Banyak yang perlu dipelajari, banyak hal yang perlu dilakukan. Tapi ya tetap tidak perlu patah semangat. Maka saya tutup ya ikhtitam selanjutnya. Ini dari Profesor Lalatas ya. Ingatlah bahwa kita adalah umat yang tidak terbiasa dan tidak dibenarkan untuk kehilangan harapan dan kepercayaan diri. Dilanjut, masih yang di atas, Mas. Maka tidak mungkin bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu melainkan bertengkar sesama kita sendiri dan meneriakkan slogan kosong dan aktivisme yang negatif. Sementara kita membiarkan tantangan zaman yang sebenarnya melanda kita tanpa perlawanan yang positif. Tantangan yang sebenarnya adalah yang bersifat intelektual. Maksudnya apa? Pemikiran itu adalah tantangan yang sebenarnya politik, ekonomi itu ya tantangan juga, tapi itu tidak yang utama. Karena semua tantangan politik itu berasal dari ide tentang politik, tentang liberalisme, tentang sekularisme, ekonomi, tentang kapitalisme, itu kan awalnya ide. Karl Marx itu atau komunisme, meskipun ada tab MPS yang mengatakan haram hukumnya menyebarkan ideologi komunis, nggak bisa, komunisme atau marxisme itu nggak bisa dilarang karena itu pikiran. Sampai kapanpun Marx itu akan tetap dikaji. Feminisme misalnya. Maka tantangan yang benar itu adalah bersifat intelektual. Karena dia yang bertahan lama. Politik pergerakan itu ya cuman begitu-begitu aja. Dia hitungannya jangankan setahun, sebulan aja udah sepi. Tapi kalau pemikiran, dia bisa berusia ratusan bahkan ribuan tahun bertahan. Meskipun itu batil. Maka tantangannya sebenarnya adalah yang bersifat intelektual dan perlawanan positif yang harus ditingkatkan melalui kekuatan benteng yang bukan hanya bersandarkan kekuatan politik, namun oleh kekuatan yang berdasarkan pada ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu ya berdasarkan wahyu atau berdasarkan worldview Islam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, luar biasa tadi. Terima kasih atas materi yang sangat kompleks ya dari Bapak Yogi Sutoyo. Agaknya tidak cukup ya Pak ya, kalau misalnya kita hanya membahas ini di satu kali forum saja. Karena begitu kompleks begitu ya tadi ya, apa yang Bapak paparkan. Nah, kemudian jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang ingin tahu lebih lanjut mengenai paradigma psikologi Islam ini, kami persilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya langsung melalui kolom chat yang kami sediakan dengan format nama, asal instansi, dan juga pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, kami informasikan sebelumnya bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan ajukan raise hand ataupun juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat seperti itu. Dan kami ingatkan kembali untuk para peserta bisa mengisi presensi terlebih dahulu di bit.ly/presensi SIP5. Nadia mau nanya apa, Nad?
Baik, sepertinya kalau belum ada pertanyaan, saya boleh dong Pak ya mau bertanya. Oh, di sini udah ada Kak, dari Kak Martika Sandra Raupo. Bagaimana pendapatnya tentang pseudoscience dari sudut pandang psikologi barat, timur, dan psikologi Islam? Baik, mungkin bisa langsung dijawab dulu. Silakan Pak Yogi. Baik, tentang pseudoscience ya. Nah, sebenarnya pseudoscience itu kan salah satu kajian ya dalam filsafat sains. Kriterianya apa gitu? Sesuatu disebut dengan pseudoscience. Nah, kalau dalam konteks positivisme tadi ya, pseudoscience itu yang nggak memenuhi 4 kriteria tadi. Jadi yang pokoknya yang dia tidak observable, tidak repeatable, tidak measurable, tidak testable, yaitu pseudoscience. Termasuk mungkin ya, kalau para positivis itu masih hidup sekarang, ilmu tafsir itu disebut pseudoscience karena nggak jelas ininya acuannya apa. Ilmu tafsir, ilmu itu pengobatan ala nabi atau tibu nabawi itu disebutnya pasti pseudoscience. Atau sekarang itu kayak yoga, akupuntur itu pseudoscience karena dia tidak bisa mungkin diuji gitu ya menurut kaidah sains modern. Nah, saya sama pseudoscience itu sebetulnya agak kabur sebetulnya kalau kita lihat sekarang. Misalnya kalau kita membaca buku Jonathan McCarthy ya tentang filsafat sains ataupun Alan Chalmers gitu ya. Sejak abad ke-21 ya di awal-awal atau akhir abad ke-20 sebetulnya orang-orang barat sendiri itu sebenarnya sudah jenuh dengan sains mereka gitu ya. Maka mereka mulai mengelirik gitu ya sains-sains yang di luar peradaban barat. Makanya kalau dalam fisika itu misalnya muncul apa yang disebut sebagai Capra misalnya. Dia nulis buku The Tao of Physics. Tao dan fisika. Tao itu kan dulu dianggap ya bukan ilmu lah gitu ya. Bukan sains, dia pseudoscience. Tapi dipakai oleh seorang fisikawan ya. Kemudian ada Ken Wilber dalam fisika, nanti ada juga Dana Zohar dalam psikologi, itu banyak. Kemudian ada dalam fisika itu lebih banyak ya, ilmu-ilmu yang dari timur itu diambil. Yang dulu di era abad ke-19 ke sini itu dianggap bukan sains gitu. Itu pseudoscience karena tidak bisa diukur tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat pseudoscience tadi itu ukurannya apa? Jadi definisinya apa gitu. Ukurannya sesuatu disebut sains dan pseudoscience itu apa? Itu masih kabur ya. Tapi kalau dalam Islam jelas perdukunan, nah itu pseudoscience ya. Itu nggak punya pijakan empiris, nggak ada, dalil juga nggak ada gitu ya. Misalnya gitu. Jadi kita bisa mengkaji pseudoscience itu dari sisi filsafat sains gitu ya. Jadi apa ya tadi itu filsafat sains itu salah satu yang dikaji adalah tentang kriteria ilmiah dan perkembangan ilmu. Nah, kriteria ilmiah itu bisa kita persoalkan loh. Jadi contoh kayak positivisme mengatakan sesuatu itu disebut ilmiah kalau dia observable, testable, measurable, repeatable. Kita bisa mempersoalkan itu. Apakah harus seperti itu? Kan nggak harus sebetulnya. Gitu. Karena faktanya banyak kok yang nggak bisa diukur. Gitu. Kalau kan gini, orang empiris itu kan sebenarnya punya keyakinan juga. Kalau gampangannya kalau ada orang empiris mengatakan begini, saya tidak percaya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, atau saya tidak bisa percaya sesuatu kalau tidak dibuktikan secara empiris. Jadi berarti kan ada postulat sesuatu itu harus dibuktikan secara empiris. Nah, kata-kata sesuatu harus dibuktikan secara empiris itu bisa nggak dibuktikan secara empiris? Itu kan keyakinan. Jadi sesuatu harus dibuktikan secara empiris. Itu kan postulat atau pernyataan yang belum terbukti juga secara empiris. Jadi di balik pernyataan itu ada sesuatu yang sifatnya non empiris. Nah, gitu misalnya gitu. Jadi ya sebetulnya tidak selalu begitu. Gitu. Jadi gampangannya gitu ya. Kalau bicara tentang masalah sains dan pseudoscience. Terus misalnya tambahan. Jadi indikator apa yang ringkas untuk bisa membedakan pseudoscience dengan bukan? Apakah pseudoscience yang terlihat seolah manjur sebenarnya hanya efek placebo seperti law attraction yang dikaitkan dengan fisika? Nah, sebetulnya kalau masalah kayak gitu ya, itu bisa dikaji karena sebetulnya model-model empiris itu masih positivis itu ada benarnya.
tapi jangan bilang itu the one and only gitu ya. Itu salah satu-satunya ukuran, itu enggak. Ya kita mengafirmasi kok bahwa ilmu itu harus bisa diulangi, harus bisa diuji. Ya, ilmu hadis, ilmu tafsir itu juga itu. Bisa harus seperti itu. Nah, jadi kita bisa memakai kriteria positivitas, tapi kita minusin observable-nya. Karena observable itu tidak semua ilmu bisa diobservasi kan. Tapi kalau masalah measurable, nah ukuran itu kan tinggal kita punya ukuran sendiri. Kalau misalnya bagaimana ukuran hadis dan tidak, hadis itu sahih atau tidak, kan ada ukurannya. Nah, measurable kan tidak harus dalam artian empiris. Testable ya tinggal diuji aja. Repeatable bisa diulangi. Nah, itu bisa kok. Nah, kalau itu nggak bisa, pasti dia bukan nggak ilmiah, pasti dia pseudoscience. Apalagi dia malah ilmu yang berkembang untuk kalangan sendiri, jadi nggak boleh untuk kalangan yang lain. Itu pasti pseudoscience itu. Atau dia nggak bisa go public, nah itu pseudoscience. Nah itu nggak jelas gitu ukurannya apa. Seperti kayak law attraction, ini law attraction itu kita kan sering itu ada buku kalau nggak salah di Facebook itu sering ada law attraction. Itu di negara barat yang sekuler itu dianggap pseudoscience, malah kita pakai kayak gitu. Nah gitu. Jadi kalau ditanya indikator yang ringkas apa? 3. Measurable, testable, sama repeatable. Jadi kalau dia nggak bisa diuji, artinya dia nggak go public gitu loh. Sok nih saya punya ilmu, diuji aja. Itu pasti pseudoscience. Jadi dia pokoknya kamu percaya aja, itu pseudoscience. Nggak bisa ada ukuran-ukuran, dia nggak punya ukuran kebenarannya. Jadi ilmu itu harus punya ukuran kebenarannya, kayak hadis. Hadis itu punya ukuran, sahih dan tidak sahih. Ilmu Quran juga sama, ukuran kebenarannya. Kapan suatu tafsir itu disebut dolal dan tidak, itu ada ukurannya. Gitu ya. Oke. Nanti saya bisa kasih ya untuk ini referensi terkait pseudoscience itu nanti maksudnya filsafat sains. Nanti saya nggak tahu Ustadz Aldi kemarin ngasih referensi atau kalau enggak nanti saya kirim ke tadi siapa yang WA saya tadi ya. Saya kirim lah bukunya sama siapa tuh yang WA saya itu kemarin tuh Mas Catur ya. Catur gitu. Nanti saya kasih deh bukunya apa itu yang bisa dibaca dari masalah-masalah itu. Jadi intinya filsafat sains lah, bicara tentang filsafat sains. Ya, itu cukup banyak sebenarnya bukunya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan tahu mengujinya itu begitu. Jadi filsafat sains itu membuat kita itu tahu posisi ya. Jadi tidak terlalu pongah ya. Maksudnya sombong gitu, tapi juga tidak terlalu minder. Nah, psikologi Islam juga sebenarnya kalau kita kuatkan di sisi filsafat sainsnya itu dia sah kok sebagai paradigma. Nah, cuman komunitasnya harus banyak. Karena kalau kita pakai teorinya Kuhn, kalau psikologi Islam itu menjadi sains normal yang menjadi acuan dari seluruh dunia, ya dia harus punya komunitas yang kuat. Nah, komunitas ini membangun suatu komitmen, ya intellectual komitmen atau ontological komitmen kalau dalam filsafat sains, di mana dia mempraktikkan itu. Kalau teorinya itu terbukti lebih banyak atau teorinya itu lebih memberikan solusi lebih banyak daripada psikologi yang ada, maka psikologi modern lama-kelamaan akan menjadi sains normal. Dia akan menjadi paradigma. Nah, saya kira School of Islamic Psychology itu kan salah satu tahap ya. Nanti makanya kalau saran saya, teman-teman yang kuliah di psikologi itu harus jadi profesor, harus jadi pakar. Dan yang selanjutnya menguasai turos. Maka khasanah Islam dan Baratnya nggak mau harus dikuasai. Itu. Jadi belajar yang kalau sekarang masih ada yang masih S1, sekarang masih belum telat lah. Saya pun juga sekarang masih belajarlah bahasa Arab. Karena itu akan kita gali betul. Kita bisa membaca buku para ulama. Nanti kita akan menemukan konsepsi-konsepsi baru. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita ingin membangun psikologi sebagai paradigma, ya menggantikan kan kalau kata Kuhn, paradigma baru itu akan muncul kalau ada anomali di mana ilmu yang lama itu nggak bisa jawab. Kalau ternyata sekarang ada anomali-anomali atau penyakit-penyakit psikologi, entah psikologi sosial atau psikologi apapun, yang psikologi modern tidak mampu menjawab itu, berarti kan psikologi modern atau psikologi barat itu terjadi anomali, karena dia nggak bisa jawab problem. Nah pertanyaannya, bisa nggak psikologi Islam muncul sebagai alternatif? Nah itu nggak tahu, yang bisa menjawab itu ya komunitas psikologi Islam. Bisa nggak jawab? Kalau bisa, ya tentu waktunya nggak sebentar, mungkin 100 tahun. Maka 100 tahun ke depan, psikologi Islam akan menjadi paradigma dominan atau paradigma utama di dalam psikologi. Kira-kira gitu.
Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Yongki. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari Kak Martika. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta sekalian, bisa raise hand ataupun juga menuliskan di kolom chat. Seperti itu. Apabila belum ada pertanyaan, mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan Pak Yongki. Tadi kita juga sempat membahas begitu ya tentang bagaimana upaya kita sebagai calon psikolog Muslim untuk bisa mengkaji mengkritik juga begitu ya bagaimana paradigma Barat dalam memandang psikologi itu sendiri. Yang kemudian saya itu tuh melihat begitu ya fenomena di sekitar saya dan juga apa yang saya alami bahwasanya kami sebagai muslimah gitu kan ya yang sekarang sangat-sangat asing dengan pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian ketika kami nyemplung masuk ke dalam jurusan psikologi, tidak jarang hal itu tuh membuat kita cenderung kepada pemahaman Barat akhirnya tidak tidak menyeluruh memahami Islam, akhirnya cenderung menjadikan Barat hasil pemikiran Barat itu sebagai solusi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita yang masih sangat awam sekali begitu ya Pak ya tentang pemikiran Islam itu bisa membentengi diri kita agar tidak bias begitu Pak dalam memberikan solusi terhadap problematika psikologis dengan menjadikan Islam sebagai solusi untuk problem tersebut gitu Pak. Mohon maaf mungkin sedikit belibet menyampaikan pertanyaannya seperti itu Pak. Oke, ya. Ya, jawaban singkatnya ya belajar. Tapi belajar yang seperti apa gitu ya. Ya kalau menurut saya sekarang saya kira sudah cukup banyak ya komunitas, apalagi kalau kita bicara psikologi Islam itu kan wacananya muncul secara wacana Islamisasi. Jadi kan wacana psikologi Islam itu adalah produk ya, produk dari Islamisasi sebetulnya gitu ya. Profesor Malik Badri kan juga begitu ya dulu di ISTEK gitu ya. Bergabung dengan Profesor Alatas karena Profesor Alatas punya proyek Islamisasi gitu ya. Nah, Islamisasi itu kan mensyaratkan penguasaan dua disiplin atau dua hasanah, ya, Barat dan Islam gitu. Nah, Islam itu apa maksudnya? Islam itu worldview sebetulnya. Jadi kalau kita bicara psikologi Islam adalah psikologi yang asasnya worldview Islam, atau nilai Islam atau seperti itulah. Caranya gimana? Nah, silakan ikut aja atau baca-baca aja diskursus terkait Islamisasi. Nah, orang ini banyak yang salah paham juga dengan Islamisasi gitu ya, bahwa Islamisasi ini proyek ideologis. Masalahnya orang-orang yang kadang-kadang bicara begitu tidak membaca buku-buku utama dari para pemikir Islamisasi, misalnya salah satunya Profesor Atas. Nah, untuk diskusi ini saya kira banyak lembaga, salah satunya ya kalau di Jogja Bentala, di mana saya salah satu bagian dari mereka itu ya. Tapi yang kalau di Indonesia yang tua itu ya INSIS. Ya, dari sanalah sebenarnya diskusi Islamisasi itu naik gitu ya. Nah, kalau dalam disiplin ilmu yang sudah agak mapan, meskipun juga belum mapan-mapan banget, itu ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam sekarang sudah menjadi prodi. Ya, banyak kan prodi ekonomi Islam sekarang. Nah, psikologi ini nggak tahu gimana ada prodi psikologi Islam di Indonesia. Berarti dia belum agak mapan. Karena begitu dia jadi prodi, dia mapan sekali. Karena prodi itu punya semacam kemandirian. Berbeda kalau psikologi Islam masih menjadi semacam mata kuliah. Belum jadi prodi. Dia nggak bisa ngasih lulusan kan, kompetensinya nggak jelas. Nah, kalau ada prodi ekonomi Islam, dia harus membuat distingsi yang sangat ketat. Apa bedanya ekonomi biasa dengan ekonomi Islam? Nah, itu tugasnya. Tugas prodi dan para dosen itu untuk membangun kurikulum, merumuskan bacaan-bacaan apa, kemudian kompetensi apa, riset-riset macam apa yang mau dibuat. Nah, itulah akan lebih bagus. Nah, psikologi ini nggak tahu ya, saya masih kurang tahu juga. Prodi, benar-benar prodi psikologi Islam. Kalau psikologi pendidikan Islam itu kayaknya banyak. Tapi kalau prodi psikologi Islam, saya nggak tahu di mana adanya gitu ya. Nah, itu belajar aja gitu. Belajarnya apa ya? Belajar turos. Ya. Makanya tadi belum telat untuk belajar bahasa Arab. Silakan belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arabnya nggak usah ambisius bisa ngomong itu nggak usah. Tapi Arabic for academic skill. Artinya apa? Kita bisa baca kitab gundul itu. Nggak usah bisa baca karena para orientalis itu ya kalau disuruh ngomong itu nggak bisa juga. Tapi dia kalau baca dia ngerti.
gitu ya. Itu saya diceritain sama Ustadz Syam itu. Supervisornya Poleting itu ya kalau suruh ngomong nggak bisa. Tapi untuk memahami teks Ibnu Sina itu dia lebih ngerti daripada Ustadz Syam itu sendiri. Maknanya apa ini gitu? Dia ngerti. Karena tadi Arabic for academic skill atau English for academic skill atau Greek for academic skill gitu. Ya, jadi bahasa ini penting gitu. Bahasa ini penting karena tidak mungkin kita membangun psikologi Islam kalau terminologi kunci dalam Islam itu kan Arab. Kita ngambil dari Quran hadis itu kan Arab semua. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasanya kan berarti gimana kita membangun? Pasti kita nggak sampai pada sumbernya. Jadi belajar dan belajar terus. Jangan pernah bosan belajar. Kemudian tadi itu ikut komunitas-komunitas yang membangun Islamisasi. Nah, kalau kami sendiri di Bentala dan juga misalnya di Unida dan itu kan kita punya daras. Nah, kalau kami sama yang Prof Ugi itu sudah masuk ke bab ketiga prolegomena. Nah, jadi kalau kita bicara psikologi Islam dan bicara Islamisasi itu jangan buru-buru. Karena tadi itu fondasi sains itu adalah hardcore. Hardcore itu adalah metaphysical belief. Maka untuk membangun sains Islam dari sekian banyaknya ya, sains Islam itu bisa ekonomi Islam, psikologi Islam, matematika Islam, sosiologi Islam, itu harus memahami metafisikalnya. Ya, fondasi dari ilmu itu. Kalau kita nggak memahami itu, bagaimana Barat dibangun dengan metafisika Baratnya, terus Islam dibangun dengan metafisika Islamnya, kita nggak tahu keduanya, kita nggak akan bisa membangun itu. Makanya pelan-pelan, belajar itu pelan-pelan. Makanya daras kita itu kemungkinan akan selesai 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun ya, daras prolegomena itu. Jadi Prof Ugi berkomitmen untuk menuntaskan prolegomena itu. Nah, itu beda. Jadi ngajinya itu katam gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuat itu. Silahkan ya, kalian bisa misalnya sama Prof Dr. Bagus misalnya gitu ya, mau mengkaji apa bukunya Prof Malik Badri yang dilema itu dibaca pelan-pelan. Karena itu buku-buku seminal ya, buku-buku seminal itu buku-buku utama di dalam suatu disiplin ilmu. Buku Prof Malik Badri itu tipis, tapi itu bobotnya luar biasa. Atau yang Al-Balkhi itu, nah itu bisa dibaca. Atau kalian bisa baca buku-buku psikologi yang berbahasa Arab. Di daras setiap hari. Cari orang yang ngerti bahasa Arab. Tapi dia juga pakar, misalnya salah satunya bisa saya tunjuk adalah misalnya Ustadz Syam. Bisa tuh ngundang Ustadz Syam, daras kitab apa? Kitabun Nafas Fakhruddin Ar-Razi. Itu silahkan kalian khatamin, nanti kalian akan terbuka pikirannya itu. Jiwa tuh begini tuh, levelnya begini. Ada lub, ada fuad, ada nafas, ada akal. Oh, ternyata manusia itu dimensinya macam-macam. Itu ada tuh kitab ruh. Itu cukup banyak itu. Fakhruddin Ar-Razi itu kan mutakalim. Disebut sebagai Sultanul Mutakalimin. Rajanya para mutakalim, rajanya para teolog. Nah, beliau tuh nulis kitab ruh. Nah, gitu. Itu bisa dikaji itu. Nah, kemungkinan kitab itu kalau dikaji secara serius mungkin bisa selesai 1 sampai 2 tahun. 2 tahun selesai. Daras itu. Tapi mah ilmunya nggak tanggung-tanggung kalian dapatnya. Beda kalau kalian cuma ngadain seminar kayak gini. Jujur aja kalian nggak dapat apa-apa. Karena tradisi ilmu itu kan ke apa ya? Ke habitnya. Habitnya itu apa? Maka kalau kita ingin membentuk framework, ya framework itu harus ada tradisinya. Maka harus dikatamin. Gitu. Nah, jadi kalau saya misalnya, saya apa namanya di Jogja itu menghatamkan risalah untuk kaum muslimin itu kita katamin 3 kali. 3 kali itu dikatamin nggak cuma baca sendiri ya, tapi dibaca bareng, diinterpretasikan, kita diskusikan ya. Yang awalnya setahun selesai, tahun kedua itu 2 tahun selesai. Karena makin meluas. Kalau kita bicara worldview ya, kalian daras saja risalah untuk kaum muslimin itu. Itu konsep-konsep kunci worldview ada di sana semua. Konsep kebahagiaan. Psikologi kan bicara itu ya. Konsep ilmu, konsep manusia, konsep apa lagi? Konsep agama, konsep kebenaran, konsep realitas, konsep Tuhan. Di situ dibicarain. Nah, teman-teman di sini daras itu aja 2 tahun selesai. Itu worldview sudah ya basisnya itu dapat sudah. Saya belajar dari situ. Makanya dulu kalau di kita itu ada ini. Kalau di Jogja dulu para aktivis-aktivis itu ya, anak-anak LDK, anak kami misalnya gitu ya. Itu punya kurikulum, ya, kurikulum bacaan supaya dia makin meningkat ya intelektualitasnya. Itu bacaan awalnya itu misalnya adalah Masjid Ihsan Al-Kilani, ya, kemenangan perang salib itu ya. Hakadha Salahuddin itu ya. Jadi terjemahkan sama Ustaz Asep itu. Itu baca itu dulu. Kenapa? Kebanyakan aktivis ini kan sukanya cepat. Ya, karena suka paradigma politik. Jadi kalau bisa perubahan itu
2 bulan langsung berubah, nggak ada begitu. Kita nggak ingin membangun peradaban kalau begitu. Nah, dengan membaca bukunya Masjid Islam Iqlani itu, para aktivis itu dikasih tahu bahwa untuk melahirkan generasi Salahuddin itu butuh 3 generasi. Al-Ghazali, ya kan, kemudian Nuruddin Zenki, kemudian siapa lagi itu, baru Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah generasi keempat dari Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin membangun psikologi Islam, mau membangun apa, kita harus sabar. Nah, buku itu mengajarkan kesabaran. Ya, Hakaza itu ya. Nah, terus yang kedua itu bukunya Prof. Wan, Budaya Ilmu. Nah, setelah Budaya Ilmu nanti baca tinjauan ringkasnya Profesor Atas. Ya, tinjauan ringkas Ilmu dan Pandangan Alam. Setelah itu baru baca Risalah. Setelah baca Risalah itu baca Islam Sekularisme, itu baru bisa Prolegomena misalnya. Jadi kita bacaan itu harus bertahap dan harus selesai, karena itu tradisi kita yang di kampus itu kan suka hilang ya. Kita kan jarang yang ngatamin buku secara serius. Ya kita kan baca buku ya sekilas-sekilas gitu. Nah kita enggak, makanya talaki gitu. Modelnya kayak di kitab itu, kalau di pesantren itu kan istilahnya sorogan ya. Jadi dibaca satu kalimat gitu. Tapi ilmunya dapat betul. Nah kalau kita ngaji fikih itu kan dimulai dari matan Abu Suja dulu. Kalau fikih Syafi'i itu selesai baru naik level. Nah itu akan naik kita pemahamannya. Nah begitupun kalau tadi itu, kalau kita ingin membangun psikologi Islam apapun lah, ekonomi Islam atau apapun, kita harus mulai dari yang basic dan kita harus sabar. Jadi kita belajar itu harus sabar, pelan-pelan. Karena fondasi itu akan lebih kuat kalau kita perlahan menyusun batu bata itu satu gitu. Tapi dia kokoh. Ketimbang langsung jadi. Nah itu nanti kayak arum manis gitu, gede gitu tapi yo kempes gitu. Nah, jangan gitu. Jadi pelan-pelan. Nah, belajar juga sama. Kemudian harus punya visi yang panjang. Contoh, kalau kita misalnya sekarang S1 psikologi, harus punya impian saya harus jadi profesor di sini. Harus itu. Makanya Ustaz Hamid itu selalu bilang, kalau kamu ingin masuk ke dunia akademik harus bercita-cita jadi profesor. Artinya serius. Gitu loh. Kalau profesor tentang psikologi cuma sedikit, siapa yang ngomongin psikologi Islam? Nggak ada kaderisasi kan berarti. Yang kedua tadi itu, kita harus jadi otoritas. Gitu. Makanya kalau kita, misalnya contoh nih, ada misalnya Dr. Bagus Riono itu kan sudah lumayan pakar lah beliau itu ya, meskipun levelnya belum kayak Profesor Malik Badri. Itu di beberapa tempat masih kayak diajak-ajak gitu, ini apa. Karena kekurangan beliau satu, beliau itu tidak menguasai turos. Saya bayangin ya, kalau beliau itu tafsirnya S1 sampai S3-nya dari Al-Azhar, terus S1 sampai S3-nya itu di Cambridge gitu ya. Wah, itu pasti orang akan diam itu. Kenapa? Beliau punya kepakaran 2. Saya pakar di ilmu tafsir, turos saya jalan, tapi saya juga pakar di ilmu psikologi. Siapa yang mau ngomong kayak gitu? Tapi kalau orang ngomong ini Quran, dia tuh nggak ngerti Quran, bahasa Arab lu nggak ngerti gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ya itu menurut saya berlebihan juga. Tapi itu juga nggak bisa dinafikan. Makanya itu, turos itu wajib. Karena ada beberapa orang yang kayak, ini cocologi lah, nggak ngerti juga, ini tafsirnya gimana. Nah makanya sekarang itu kalau sudah mulai, saatnya udah mulai gitu. Kita itu harus punya kepakaran lebih dari 1. Saya ini. Saya S1 teknik, S2, S3 saya filsafat. Saya tetap akan melanjutkan keteknikan itu meskipun nggak teknik ya. Saya nanti akan ngambilnya fisika. Jadi saya akan setelah doktoral saya selesai, saya akan ngambil lagi S2 sama S3 fisika. Supaya ketika saya bicara fisika itu bisa loh kita membangun sebuah model fisika yang ya kita nyebutnya fisika Islam ya gitu ya, misalnya gitu ya. Itu saya bisa bilang begitu dan orang nggak ketawa. Kenapa? Loh, saya S1, S2, S3 saya di fisika loh. Anda jangan macam-macam gitu ya. Tapi saya juga punya kepakaran di filsafat. Gitu, filsafat Islam misalnya gitu. Jadi saya punya hak untuk bicara masalah itu. Nah, sekarang kita belum bisa, katakanlah belum berani atau masih malu-malu, masih takut-takut. Karena kita tidak punya kepakaran di situ. Kita mau masuk wilayah misalnya psikologi Islam ngomongin Quran, kita nggak ngerti Quran. Ada orang Quran yang tertarik dengan psikologi, dia ngerti Quran, tapi nggak pernah belajar psikologi secara formal. Jadi kita butuh keduanya. Makanya silakan punya visi. Saya nanti setelah S1 selesai psikologi, ngambil lagi S1 Ulumul Quran. Nggak usah mikirin, ilmu itu kan nggak penting umur itu. Ya, mau nikah ya nikah kalau mau nikah. Tapi
pendidikan lanjut gitu loh, nggak usah mikirin itu. Nah, harus ada orang-orang yang pemikirannya begitu. Nanti secara otomatis, kalau orang-orang itu sudah diisi dengan kepakaran-kepakaran, nanti ilmu-ilmu yang nggak jelas itu akan tersingkir karena pakarnya pada naik. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang di psikologi itu masih pada bingung, pada gini. Ya karena tadi itu, mereka tidak punya tradisi turos. Yang di pesantren ngerti turos, nggak belajar formal. Jadi dia tuh yang nggak bisa kemudian baca ihya, baca kitab buruh, terus bisa jadi seorang seorang terapis, ya nggak bisa lah. Kemudian nggak punya metodenya. Kan dia harus belajar psikologi dulu biar bisa buka klinik, jadi terapis misalnya gitu ya. Jadi psikiater misalnya gitu. Jadi memang harus digabungin. Itu makanya Profesor Latas itu di ISTEK mendirikan itu untuk itu. Kepakarannya itu harus lebih dari satu. Karena hanya dengan cara itu. Kalau kata Al-Faruqi, dia punya 12 langkah kan Islamisasi. Ya salah satu tahap awal untuk melakukan realisasi Islamisasi adalah menguasai khasanah Barat dan Islam. Itu disebut Al-Faruqi nyebut, Al-Atas nyebut. Artinya kalau dalam konteks bahasa ya kita bahasa Inggris sudah oke, bahasa Arab sudah oke. Bahasa Inggris itu adalah cara kita memahami problem karena problemnya dari Barat itu salah satunya bahasa Inggris. Bahasa Arab itu adalah cara kita untuk ngasih solusi. Nah gitu. Dengan bahasa Arab itu kita bisa membaca sekian. Jadi itu jawaban jawaban randomnya gitu ya. Jadi belajar yang jelas. Bagaimana caranya belajar? Tadi salah satunya kalau di Imam Pusinya bisa membuat kajiannya itu berupa daras. Daras satu kitab dihabisin gitu. Silakan lah. Urgensi yang paling urgent apa ya itu silakan didiskusikan sama teman-teman Imam Pusi yang lain. Kira-kira kitabnya apa nih yang perlu kita habisin 1 tahun misalnya gitu. Harus hatam sampai dari awal sampai akhir. Tadi itu misalnya ya kitab buruh Fakhruddin Ar-Razi dibaca gitu. Nah itu nanti bisa. Nanti setelahnya apa gitu. Itu kalau paling awal. Nah ya. Tahap yang kedua tadi itu ya tidak harus semua mahasiswa yang tergabung di dalam Imam Pusi harus jadi profesor, enggak, tapi minimal 2% lah dari orang-orang yang tergabung di Imam Pusi itu punya visi yang seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya tidak mudah. Karena saya dapat cerita dari Mas Andika. Mas Andika itu salah satu orang yang fokus untuk mengembangkan arsitektur Islam. Arsitektur Islam itu sudah punya jurnalnya loh di Indonesia, di UIN Malang. Itu jurnal itu mati suri. Kenapa nggak ada yang nulis? Padahal jurnal itu adalah tempat untuk berdiskursus. Jurnal itu adalah tempat untuk ngasih ide ini loh. Gue punya ide ini loh arsitektur Islam. Itu mati suri. Padahal jurnal itu advisory award-nya itu internasional, nggak cuma Indonesia, semua itu aja kembang kempis. Artinya apa? Komunitas ilmiah itu perlu kita bangun secara serius. Punya visi keilmuan yang sangat besar. Kalau nggak begitu ya kita hanya ngomong di wilayah itu saja. Di wilayah-wilayah wacana nggak sampai mendalam gitu. Ya, kira-kira itu ya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Yongki, sangat-sangat lengkap begitu ya. Jadi ternyata kalau kita mau memahami bagaimana paradigma psikologi Islam kita tuh harus berproses juga ya Pak ya, nggak ada yang instan dan harus istiqomah dalam mengkaji dan menautkan informasi yang satu dan yang lainnya. Ini ada tanggapan dari Kak Martika. Jadi cara kita menyikapi dalam kondisi istilahnya masih dalam proses ya. Menolak yang tidak sesuai iya, tapi sambil belajar biar menolak itu punya dasar ilmiah dan agama. Mungkin seperti itu. Baik, silakan saya persilakan satu pertanyaan lagi bagi teman-teman rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, asal, dan juga pertanyaannya.
Oke. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan peserta untuk bisa mengisi presensinya terlebih dahulu di link bit.ly/presensi-SIP5. Dan terakhir, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Saya persilakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Saya persilakan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang tidak mengalami galat jaringan atau kendala lainnya bisa diaktifkan dulu kameranya sebentar. Saya hitung di slide pertama. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini, dan agenda ini sekaligus menutup serangkaian agenda School of Islamic Psychology. Marilah kita akhiri acara kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yongki Sutoyo MAG selaku pemateri, segenap pengurus Imam Mupsi Nasional, serta rekan-rekan peserta yang telah menyimak acara kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan bisa senantiasa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nabila Pelango selaku moderator mewakili panitia yang bertugas dari pagi hingga siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan kesalahan murni dari pribadi kami sendiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yongki.